Shalom teman-teman, kita jumpa lagi di pengantar metode penelitian di pertemuan ke-6. Dan hari ini saya akan menjelaskan topik bahasan untuk pertemuan ke-6 dan ke-7. Karena ini adalah satu rangkaian ya, pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 itu adalah sebuah rangkaian. Dan kita akan membahas tentang jenis-jenis penelitian. Sebelum kita membahas lebih detail apa saja sih jenis-jenis penelitian, kita bisa memahami dulu ya, asumsi ilmu pengetahuan. Kalau kita melakukan penelitian ilmiah, itu kita berarti berdasarkan ilmu pengetahuan, benar ya? Nah, kita harus tahu deh, 3 asumsinya apa sih tentang ilmu pengetahuan ya. Yang pertama, mengklasifikasikan. Yang kedua, ilmu pengetahuan ini tidak berubah dalam jangka waktu tertentu. Oke. Yang ketiga, determinism. Artinya suatu gejala ada itu karena penyebab, bukan karena kebetulan. Nah, itu kita perlunya meneliti karena sesuatu yang terjadi gitu ya, bukan karena kebetulan, tetapi karena suatu penyebab. Nah, itu yang kita cari tuh, gitu ya. Jadi tidak mungkin kalau kamu meneliti sesuatu gitu ya, hasilnya itu hanya kebetulan, tidak mungkin ya, karena memang ada suatu sebab akibat di dalam sebuah penelitian gitu ya. Kemudian klasifikasi itu artinya adalah kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan ilmu pengetahuan, kita bisa mengklasifikasikan tuh ya. Kita bisa mengklasifikasikan objek yang kita teliti, baik berdasarkan jenis, bentuk, dan fungsinya. Oke. Nah, nih kita pahami ada 7 karakteristik proses penelitian. Yang pertama itu adalah sistematis, ya. Yang kedua logis, 3 empiris rasional, 4 bersifat reduktif, 5 bersifat replicable, dan 6 bersifat transmittable, dan yang ketujuh yang terakhir itu berencana dan sesuai konsep ilmiah. Ini ada 7 karakteristik proses penelitian. Baik, yang pertama sistematis. Penelitian itu harus terstruktur ya. Makanya itu perlu ada aturan, perlu ada langkah-langkah tertentu. Makanya kalian belajar metode penelitian karena ada langkah-langkah yang harus dilakukan gitu ya. Ada aturan-aturan yang harus ditaati. Oke. Seperti kalau kemarin teman-teman belajar tentang teknik sampling, memilih subjek penelitian. Nah, itu perlu ya. Kita tidak seenaknya saja mengambil subjek. Ada proses, ada prosedur, ada aturannya ya. Yang kedua, logis ya. Langkah-langkah penelitian itu harus logis ya. Nggak mungkin tadi dengan adanya kebetulan, enggak ya, harus sesuai dengan logika. Harus logis. Harus jelas ya. Kemudian empiris rasional. Penelitian itu harus berkaitan atau berkenaan dengan dunia nyata yang dapat terindra oleh panca indera. Namanya empiris rasional, berarti harus tampak gitu ya, harus terlihat. Terlihat oleh siapa? Bukan mata batin, tetapi mata kita ya. Harus terdengar misalnya, harus terlihat gitu. Itu empiris rasional. Jadi kalau kamu bilang bahwa oh ini loh anak SD ini sekarang lebih matang ya, jauh lebih matang pemikirannya dan sebagainya, sudah mulai membahasakan tentang konsep cinta gitu misalnya ya. Nah itu harus empiris rasional. Mana buktinya? Oke, ada artikel-artikel, kemudian ada penelitian-penelitian dari orang lain. Kemudian kamu mengobservasi sendiri, kamu melihat hal itu. Ya, itu yang disebut empiris rasional. Jadi bukan berdasarkan angan-anganmu, ya. Yang keempat, bersifat reduktif. Berarti penelitian ini bertujuan untuk mengurangi kebingungan-kebingungan tentang suatu fenomena. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa misalnya saya kasih contoh tadi ya,
Misalnya anak SD tadi lebih matang. Nah, ini bingung kan kita, kok bisa lebih matang? Padahal berdasarkan tahapan perkembangan, ini nggak seharusnya nih pada usia anak SD ini masih sudah ngomongin tentang konsep cinta, tetapi lebih sebenarnya masih bagaimana belajar untuk dengan teman dan sebagainya ya. Nah, ini kebingungan, tujuannya penelitian itu. Kemudian bersifat replicable, harus dapat diulang oleh penelitian lain untuk mengecek kebenaran. Nah, kalau misalnya tadi kamu sudah meneliti tentang anak SD tadi ya, kemudian ada orang lain lagi yang ingin meneliti lebih dalam lagi, atau benar apa enggak sih? Nah, itu ya, itu perlu. Jadi, tetapi biasanya begini, tidak boleh sama persis gitu ya teman-teman. Misalnya tadi saya mau meneliti anak SD yang ada di Kabupaten Madiun, tepatnya di misalnya di Munggut gitu ya. Nah, orang lain, penelitian lain tidak boleh ya ngambil persis sama seperti yang saya kerjakan. Juga sama di Munggut gitu ya. Karena kalau persis sama itu kita sebut plagiasi. Nah, yang dimaksud replicable ini harus dapat diulang di setting yang lain. Misalnya nih, mau di Sidoarjo atau mau di Semarang dan sebagainya. Nah, karena mau ngecek apakah yang di Semarang nih hasilnya sama nggak yang di Kabupaten Madiun. Nah, itu yang disebut bersifat replicable. Gitu ya. Nah, makanya teman-teman kalau mau mendapatkan ide penelitian bisa dengan membaca jurnal-jurnal penelitian orang lain. Kamu mau lihat misalnya di penelitian orang Semarang tuh ya, ngecek misalnya meneliti tentang hubungan well-being dengan resiliensi misalnya ya. Nah, itu kan terjadi di Semarang tuh. Nah, teman-teman mau lihat apakah di Madiun sama enggak gitu ya. Misalnya kalau yang di Semarang untuk para guru. Nah, kalau kalian mau coba nih kalau para dosen gimana? Nah, itu yang disebut replicable ya. Bersifat transmittable, dapat berguna bagi orang lain. Penelitianmu itu harus berguna untuk orang lain. Seperti contoh saya tadi, penelitian tentang anak SD tadi, ya berguna bagi siapa? Bagi anak SD sendiri, bagi anak sekolahnya, pihak sekolah, bagi orang tuanya juga. Ya, jangan-jangan kalau kita tahu bahwa penyebabnya adalah tontonan gitu ya, TV, sinetron dan sebagainya. Nah, ini kita bisa antisipasi, kita bisa berikan kepada para orang tua edukasi gitu ya, bahwa tayangan TV ini bisa membuat anak matang terlalu dini misalnya gitu ya. Yang ketujuh, berencana dan sesuai konsep ilmiah. Artinya penelitian tidak memiliki unsur kesengajaan. Semua sudah terkonsep, semua sudah terencana. Tidak ada istilahnya oke, mendadak tiba-tiba kamu ganti, mendadak tiba-tiba kamu tambahkan variabelnya, enggak ya, harus terkonsep dari awal. Makanya itu kalau kalian pernah dengar istilah proposal skripsi, ya, proposal penelitian. Nah, itu proposal ya. Proposal itu isinya perencanaan kamu. Itu harus fix gitu ya, harus benar-benar didetailkan di dalam proposal tersebut. Baik, nah, sekarang kita bahas penggolongan jenis penelitian. Ya, kalau berdasarkan paradigma nih ada kuantitatif, ada kualitatif, ya. Kalau berdasarkan fungsi dan tujuan, ya, itu ada yang disebut penelitian dasar, ada yang disebut penelitian terapan, penelitian evaluasi, dan penelitian pengembangan. Oke. Dan berdasarkan jenis metode, kita ada survei korelasional, survei komparatif, eksperimen, action research, dan grounded research. Oke. Yang biasanya kita gunakan, penggolongan jenis penelitian yang biasanya kita gunakan, itu adalah berdasarkan paradigma atau pendekatan. Oke, lihat di bagian ini gitu ya. Ini ada dua jenis penelitian berdasarkan pendekatan. Yang pertama adalah kuantitatif dan yang kedua adalah kualitatif ya. Kuantitatif sendiri dibagi menjadi dua ya, yaitu eksperimental dan non eksperimental. Eksperimental sendiri dibagi menjadi 4 lagi. Eksperimental murni, eksperimental kuasi,
eksperimental lemah, dan subjek tunggal. Dan non-eksperimental itu dibagi menjadi 6. Ada deskriptif, ada komparatif, ada korelasional, ada survei, ada ex post facto, ada action atau tindakan. Ya. Nah, teman-teman nanti akan kita bahas deh satu-satu apa itu macam-macamnya kuantitatif gitu ya. Secara overview saja ya, eksperimental murni itu yang seperti apa, deskriptif itu yang seperti apa gitu ya. Nanti di mata kuliah metode penelitian kuantitatif kalian akan mempelajari lebih detail lagi dan membuat proposalnya sekaligus membuat penelitian sederhananya ya. Oke. Konsep utamanya sebenarnya kalau kuantitatif itu ini ada eksperimental dan ada non eksperimental. Kalau teman-teman dengerin eksperimen itu jangan bayangkan yang eksperimen menggunakan cairan gitu ya. Eksperimen di lab kimia, fisika dan sebagainya itu ya, bukan seperti itu teman-teman. Tetapi lebih pada bagaimana kita memberikan suatu kegiatan atau suatu instruksi, efeknya kepada subjek itu seperti apa sih gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba lihat ya, searching di Google eksperimen psikologi itu yang seperti apa sih ya. Ada beberapa alat eksperimen yang ada di kampus gitu ya. Kalau kita sudah bisa bertatap muka kita akan coba itu ya. Baik, kita lanjut ke kualitatif. Kualitatif sendiri ada 2 macam lagi gitu ya. Ada interaktif dan non interaktif ya. Kalau interaktif itu kita bagi menjadi 6, ada etnografi, fenomenologis, teori dasar, kritis, kasus, dan historis. Sedangkan non interaktif itu ada analisis konsep, analisis histori, dan analisis kebijakan. Ya, sama nanti di kualitatif teman-teman akan belajar lebih dalam lagi ya di mata kuliah metode penelitian kualitatif. Sedangkan di mata kuliah ini sekarang ini PMP ini kita akan membahasnya secara overview saja ya, secara gambaran besarnya aja. Oke. Nah, kita kalau ngomongin kuantitatif dan kualitatif itu kita bergerak dari 2 aliran sebenarnya ya. Ada aliran positivistik dan aliran positivistik. Jadi dari 2 aliran ini yang melahirkan ada tentang penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Oke, kita bahas dulu di penelitian kuantitatif ya teman-teman ya. Karena kualitatif ini berdasar ya, berlandaskan dari aliran positivistik tadi ya. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi realisme, di mana realitas ada dalam kenyataan yang berjalan dengan hukum alam. Artinya bahwa gejala-gejala sosial ya itu sebagai kebenarannya ya, dianggap sebagai kebenarannya. Informasi kebenaran ditanyakan oleh peneliti kepada individu yang dijadikan responden penelitian. Kenapa? Karena ya sudah realitanya ada di responden gitu ya. Jadi peneliti yang hanya melihat dari balik layar ya untuk mengobservasi realitanya seperti apa. Ya. Nah, kalau aliran realisme ini lebih pada mencari ketepatan, pengukuran yang akurat dan sebagainya. Makanya itu di kuantitatif ya. Kuantitatif itu identik dengan pengukuran teman-teman ya. Dengan alat ukur, pengukuran ya yang berhubungan dengan angka gitu ya. Nah, asumsinya penelitian kuantitatif itu bahwa sebenarnya realitas yang menjadi sasaran penelitian berdimensi tunggal dan cenderung bersifat tetap sehingga dapat diprediksi. Nah, variabel dapat diidentifikasi dan diukur dengan alat-alat yang objektif dan baku. Nanti kalau teman-teman lihat di kualitatif, beda lagi ya. Kita nggak ngomongin dapat diukur gitu ya, tetapi lebih pada apa yang bisa dideskripsikan, apa yang bisa didalami gitu. Oke.
Penelitian kuantitatif itu adalah sebuah proses ya, menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka. Nah, ini poin pentingnya. Penelitian kuantitatif itu menggunakan data yang berupa angka. Ya. Angka itu yang kita analisis, angka itu yang kita ukur, yang kita cek gitu ya. Bagaimana? Ya, apa maksud dari angka ini? Nah, hasil penelitian kuantitatif ini bisa kita generalisasikan. Contoh ya, tadi saya bilang anak SD, pakai contoh anak SD tadi yang matang lebih cepat gitu ya, tahapan perkembangannya jauh lebih cepat. Nah, hasil itu bisa saya generalisasikan. Kan saya pakai sampel kan ya. Misalnya tadi saya bilang anak SD yang ada di Munggut gitu ya. Ada di Munggut. Kalau teman-teman Munggut itu salah satu, saya lupa, kelurahan atau kecamatan ya. Pokoknya salah satu area gitu ya. Nah, saya ngambil sampel gitu ya, sampelnya saja. Sampelnya itu kan misalnya anak-anak SD itu tadi ada 100 orang. Saya ambil cuma ada 200 orang ya misalnya. Saya ambil cuma 50 orang. Ya. 150 lain enggak anak tadi enggak saya teliti, enggak saya jadikan responden ya. Yang saya ambil jadi responden hanya 50 karena pakai sampel tadi. Nah, ketemu nih dari 50 orang ini saya menemukan bahwa ya memang sebagian besar matang lebih dini gitu ya. Nah, hasil dari 50 orang ini saya bisa pukul rata nih buat untuk yang 150 orang lainnya. Ya, karena anggapannya tadi yang 50 orang tadi itu adalah perwakilan dari 150 yang lain. Sehingga hasil yang ada di 50 orang itu berlaku juga untuk yang 150 lainnya. Nah, itu hanya terjadi pada penelitian kuantitatif. Oke. Nah, karakteristiknya ada banyak ya. Yang pertama, pola berpikirnya deduktif, yaitu rasional, empiris atau top down gitu ya. Artinya kamu menggunakan konsep umum dulu, kemudian menjelaskan khususnya. Misalnya nih, tadi ya gampangannya kalau kamu membuat sebuah paragraf itu kan ada cerita umumnya dulu, kemudian mengkhususkan, mengerucutkan. Jadi kalau saya pakai topik yang tadi ya, anak SD tadi, saya nih ngambil nih data se-Indonesia Raya gitu ya. Saya ambil datanya semua itu saya ceritakan. Kemudian saya langsung spesifikan, mulai menspesifikan ke Madiun. Kemudian lebih mengerucutkan lagi ke kelurahan tertentu gitu. Ya, itu yang disebut bersifat khusus. Ya. Kemudian logika positivistik yang tadi ya, bahwa realita ya. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang bersifat subjektif ya. Kita harus lihat realitanya seperti apa. Proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan ya. Tujuannya untuk menyusun ilmu nomotetik. Apa itu ilmu nomotetik ya? Ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasi ya. Yang tadi saya bilang bisa digeneralisasikan ya. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan dan sumber data yang dibutuhkan itu harus sesuai dengan perencanaan. Jadi kalau misalnya beda banget dengan yang direncanakan, ini menjadi pertanyaan gitu ya. Dan yang berikutnya, pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku. Alat yang kalian pikirkan bukan alat mesin dan sebagainya ya, tetapi adalah sebuah angket, sebuah survei ya. Minggu lalu teman-teman belajar itu tentang instrumen pengumpulan data ya. Ini yang kita sebut alat ya. Instrumen itu yang kita sebut alat. Bentuknya seperti apa? Bentuknya kayak survei, bentuknya seperti angket gitu ya, kertas atau misalnya kalau sekarang pakai Google Form. Oke, yang berikutnya, peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian. Jadi tidak ada ikatan emosionalnya. Kamu kan kalau memberikan angket kan kamu cukup memberikan kertasnya, mau atau tidak silahkan dikerjakan gitu toh.
Tetapi nanti di kualitatif ada keterlibatan emosi di dalamnya gitu. Oke, berikutnya analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Jadi, ketika semua angket sudah selesai diisi, baru kamu lakukan analisis data. Dan ini poin yang tadi sudah saya ceritakan, bahwa hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi gitu. Ini tadi ya, penelitian kuantitatif menggunakan model matematis, tabel, statistik, grafik, dan sebagainya. Oke, singkatnya, penelitian kuantitatif menekankan pengukuran, ya. Analisis menekankan hubungan kausalitas atau sebab akibat antar variabel. Realitas di luar perlu dipelajari, ditangkap, dan dipahami. Artinya ya perlu dianalisis gitu ya. Menggalinya dengan kuesioner, alat yang tadi saya bilang. Kemudian bersifat abstrak dari realitas dan tidak pernah mengadakan kajian langsung. Dan setia pada nomotetik. Nomotetik tadi ya bisa menggeneralisasikan. Oke, komponennya yang penting yang harus ada dalam penelitian kuantitatif ini. Ya, ada 11 komponen penting yang harus kamu perhatikan dalam sebuah penelitian kuantitatif. Oke, sampling ini adalah teknik sampling ya. Bagaimana kamu menentukan sampel kamu. Oke, penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif ini dari aliran post-positivistis. Aliran post-positivistik ini memperbaiki kelemahan positivisme, mengatakan bahwa nggak mungkin nih realita dapat dilihat secara benar oleh peneliti. Ya, karena kadang-kadang ada unsur subjektivitas, ya. Sehingga muncullah bahwa sebenarnya kita perlu melakukan cross check nih. Ya, cross check. Ada yang kita sebut triangulasi, bahwa kita harus ketika melihat realita tersebut, kita nggak bisa tuh hanya dari satu orang atau dari satu sisi. Kita harus melihat dari berbagai sisi. Nah, ini yang kita sebut triangulasi. Misalnya, kalau mau observasi, nggak hanya peneliti nih yang observasi, ada 2 orang lagi yang harus bisa mengobservasi juga. Kemudian hasil observasi dari 3 orang itu kita gabungkan, ya, kita lihat. Nah, dengan menggabungkan 3 observer tadi, ya, 3 orang tadi yang melakukan observasi, kita akan mendapatkan data yang jauh lebih objektif. Oke. Nah, hubungan peneliti dengan objek yang diteliti tidaklah bisa dipisahkan, ya. Peneliti harus bersifat senetral mungkin. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi para peneliti yang menggunakan metode kualitatif, ya. Oke, kita lanjut ke sini saja. Asumsi penelitian kualitatif itu gini. Memang kita perlu rancangan, ya. Tetapi khusus untuk kualitatif, kadang-kadang perencanaan kita itu bisa bergeser, gitu ya. Karena model dalam kualitatif ini analisisnya dilakukan sambil jalan. Jadi ketika mengambil data, kamu melakukan analisis. Ketika mengambil data, kamu melakukan analisis. Nah, itu bisa jadi berubah. Ada hal-hal yang harus diubah. Nah, tidak seperti kuantitatif. Kuantitatif kamu harus fix tuh dari awal, ya. Harus terinci dari awal, kemudian ketika terjun ke lapangan itu sudah tidak ada lagi perubahan perencanaan. Karena kalau di kuantitatif kamu tiba-tiba sudah nyebar gitu ya. Nyebar angketnya, kamu sudah sebar, sudah bagikan, kemudian kamu tiba-tiba berubah. Nah, itu kalau kamu tiba-tiba berubah, mau tidak mau kamu harus ulang dari awal. Ya kan? Variabelnya misalnya kamu ubah, atau sampel yang kamu ubah dan sebagainya, karakteristik populasi yang kamu ubah dan sebagainya, itu harus berarti ulang dari awal lagi, ya. Angkat yang sudah kamu sebar tidak bisa digunakan, begitu. Nah, sedangkan kalau kualitatif ini sedikit fleksibel nih, ya, karena dia punya anggapan bahwa sesuatu itu bisa berubah-ubah, ya. Sesuatu itu bisa berdimensi jamak.
Nah, oleh karena itu, dalam kualitatif tidak mungkin dapat menyusun rancangan penelitian yang fix atau terinci. Karena pasti ada perkembangan di dalam proses penelitiannya. Ya. Nah, kalau penelitian kualitatif ini lebih pada memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian. Ya, kita lebih mendalami nih. Kalau di kualitatif kita lebih mendalami. Kalau tadi saya pakai topik tadi yang anak SD ya. Kenapa matang lebih dini? Nah, kalau saya mau menggunakan kualitatif, saya akan hanya menggunakan satu atau dua orang subjek penelitian yang akan saya wawancarai, yang akan saya observasi. Saya kepengen tahu nih benar-benar gitu ya. Perilakunya apa saja sih? Yang kita sebut matang dini itu apa aja sih? Bagaimana sih dia mempersepsikan? Ya. Bagaimana dia mempersepsikan tentang konsep cinta? Dan apa yang menyebabkan dia gitu ya? Itu yang perlu kita teliti dalam kualitatif. Oke, dan poin pentingnya di poin ketiga. Hasil penelitian kualitatif tidak dapat digeneralisasikan. Nah, dua subjek yang saya teliti dalam penelitian kualitatif ini tidak bisa saya generalisasikan untuk 198 anak lainnya. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Kok bisa berbeda dengan kuantitatif? Karena begini teman-teman. Kalau di kualitatif kita hanya menggunakan dua nih, ya. Dan ini berarti dua subjek ini unik nih. Karakteristiknya unik banget. Sehingga bisa jadi tidak mewakili, ya. Tidak mewakili untuk anak-anak yang lain. Bisa misalnya ini saya sebut Budi dan Tono gitu ya, misalnya yang saya jadikan subjek penelitian. Bisa jadi yang terjadi pada Budi itu terjadi pada anak lain. Oke, berarti bisa dicocokkan ke anak yang lain, tetapi tidak bisa dipukul rata langsung. Ya, hanya kemungkinan saja. Tetapi ya yang tadi saya bilang, karena ini dua subjek penelitian yang saya teliti, ya memang fokus ke situ. Nggak perlu untuk digeneralisasikan. Jadi hasil penelitian ini nggak perlu digeneralisasikan. Cuma menambah data, menambah informasi gitu ya, bahwa sebenarnya ya memang terjadi prosesnya seperti ini. Kenapa kok bisa anak ini lebih matang dan sebagainya? Ya, proses itu yang kita cari gitu. Dan ini karakteristiknya. Oke, kalau yang tadi top down ya di kuantitatif, kalau di kualitatif bottom up. Jadi dari yang tadi karakteristiknya anak tadi yang lebih rinci tadi ya, lebih spesifik ya, itu yang kita bawa ke umum. Oke, dan bersifat fenomenologi ya, artinya sebuah fenomena ya, memang yang pemilihan subjeknya pun harus yang unik gitu ya, tidak bisa yang standar saja. Ya, ini kalian bisa baca karakteristiknya. Kalau tadi nomotetik ya, kalau tadi nomotetik di kuantitatif, di kualitatif kita sebut ideografik atau ideografik ya. Disiplin ilmu yang lebih bersifat deskriptif untuk mengungkap fakta-fakta unik dan individual dalam fenomena tertentu. Makanya ini nih, kita nggak pakai yang namanya generalisasi. Karena dia menggunakan ideografik. Ya. Kalau nomotetik kita fakta-fakta yang tadi itu bisa kita generalisasikan. Sedangkan di ideografik hanya mengungkap fakta-fakta yang unik dalam dan individualnya, ya. Jadi makanya nggak bisa digeneralisasikan. Dan penelitian kualitatif ini menggunakan prosa, menggunakan deskriptif, menggunakan kata-kata, ya, daripada hanya sekedar angka. Nah, singkatnya, kalau kualitatif menekankan pada proses terjadinya, proses variabel itu terbentuk pada diri subjek, gitu ya. Menekankan sifat realita yang dibangun secara sosial, menekankan penuh dengan nilai. Realitasnya sepenuhnya tidak bisa dipahami, paling hanya bisa didekati. Artinya
ya tadi karena keunikan tadi makanya nggak bisa digeneralisasikan. Menggali dan memahami pikiran dengan alatnya apa? Interview dan pengamatan. Kalau kuantitatif tadi menggunakan instrumen gitu ya, menggunakan kuesioner. Dan setia pada ideografik, yang artinya fokus pada fakta-fakta unik, fakta-fakta individual ya. Oke, nah teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan kuesioner, ingin menggunakan interview dan wawancara, menggunakan dua-duanya. Tadi kan kalau kuantitatif identik dengan kuesioner ya. Kalau kualitatif identik dengan wawancara dan observasi. Kalau kalian menggunakan dua-duanya, kita sebut adalah mixed method. Ya. Itu mix campuran metode. Yang artinya kalian harus jauh lebih mendalami, harus jauh lebih komprehensif dalam penelitiannya. Nah, ini sudah saya rangkumkan dalam bentuk tabel perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif ya. Teman-teman bisa amati, bisa lihat apa sih yang menjadi poin pentingnya gitu ya. Kita bisa lihat di sini sih teman-teman. Yang paling jelas itu adalah instrumen ya. Kalau di kuantitatif kita menggunakan alat tes, kuesioner, catatan observasi, skala rating. Sedangkan kalau di kualitatif kita lebih fokus pada observasi dan wawancara ya. Samplingnya nih, kalau sampling kuantitatif itu paling cocok pakai random ya, tapi juga bisa purposif juga bisa. Tapi kalau kualitatif kita nggak boleh menggunakan random ya, karena tadi kita ingat asumsinya bahwa adalah sesuatu yang unik nih, fakta-fakta yang unik. Nah kan kalau fakta-fakta yang unik nggak bisa tuh kita pakai random, kita harus ada karakteristik khusus ya. Baik, itu penjelasan saya tentang kuantitatif dan kualitatif. Setelah UTS kita akan bahas lebih detail lagi. Kuantitatif itu jenisnya apa saja dan kualitatif jenisnya apa saja. Oke, teman-teman bisa membaca kembali materi pertemuan 6 dan 7. Kemudian di pertemuan ke-7 teman-teman ada kuis, silahkan dikerjakan. Itu saya buka sampai nanti dilihat di Bella ya. Waktu dibukanya kuis dan berakhirnya. Dan coba diingat untuk jadwal UTS-nya pengantar metode penelitian ya. Teman-teman diingat itu jadwalnya tidak sama seperti jadwal kelas. Jadi mohon diperhatikan. Oke, itu untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Oke, selamat siang.